لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. A glorious history has written in the sheets of legend the first time that will be able to tear the arrangement of his story which have lived overnight. However, rotation of time always opened and read it to announce to the world about the essence of history's supremacy. And when the night goddess submit greeting. Oh, muarakan aku dengan aliran rindu yang tak riak bergelombang. Sebagaimana ketulusan yang kau pinta. Maka dalam marifatmu sajalah aku badai tak tertahankan. Oh, aku tertunduk, jiwaku merunduk. Aku tertunduk, jiwaku merunduk. Aku tertunduk, jiwaku merunduk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Ma'ali Al-Syekh Ahmad Azaim Ibrahim Al-Dhafir Al-Hajj wa ahlu baitihi wal-umana wa raisatul hujra wa naibatihim wal mad'uwin al-muhtaramin wa la ansa ila jami' al-talibat bima'had Salafiyah Syafi'iyah Sukarja fi hadhihi al-lailati al-warra'. Alhamdulillahi ala ni'amil lati la tu'addu wa la tuhsa wallati biha yatasanna 'anana al-yawm الحضور للاحتفال بذكر المرور على مهرجان تكبير وتبليغ أكبر السنة 1444 ميلادية بمعهد سلفية الشافعية Sukorejo. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahim Al-Dhafir. Yang kami muliakan segenap pemangku dan keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Yang kami hormati pengurus pesantren, para undangan, para kepala kamar, wakil kepala kamar, serta sahabati santri yang berbahagia. Hafizakumullahu jami'an. Amin. Hadirin yang berbahagia, dalam sebuah putaran masa, masih saja harimu adalah sepenggal kisah dari sirah nabawiyah. Seperti kala Nabi Ibrahim menerima titah dari Tuhannya. Qala ya bunayya, ya bunayya, inni arani fil manami anni adbahuka fandur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka pada sebersit iba dan air mata, Nabi Ibrahim menguatkan hati, membuang ego serta ragu hanya demi Tuhannya. Salamun ala Ibrahim. Malam ini, biarkan kami bersama menapak tilasi sirahmu, wahai nabi-nabi Allah. Hadirin yang berbahagia, malam ini dalam acara penutupan Festival Takbir dan Tabligh Akbar 1444 Hijriah pada tanggal 28 Juni 2023 bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. واختصارا للوقت نقدم إلى حضراتكم ترتيب البرنامج في هذه الليلة الوراء. البرنامج الأول كلمة الافتتاح. Pembacaan ayat suci Al-Quran menempati acara yang kedua. البرنامج الثالث قراءة من دماء منهل القيام. Sambutan menempati acara yang keempat. البرنامج الخامس الاستراحة. Taujihat dan irsyadat menempati acara yang kelima. والاختتام بالدعاء. Dengan menyebut asmanya yang maha menciptakan air mata,
Dan dengan menyebut asmanya pula yang maha membesarkan hati hambanya. Semoga menjadi ladang pahala bagi setiap tingkah dan kata. والآن هيا بنا نفتح برنامجنا بقراءة الأم الكتاب على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. آمين. جزاكم الله خيرا. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Saudari Kahilatul Hilwa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصيبكم بخير ما جاز به عباده الصالحين. Kepada lisanku yang setiap eja katanya ku asuh. Alif, lam, dan mim yang keluar dari ucapku
Semoga menjadi wasilah bagi pertemuan abadi kelak dengan Gusti Allah. Jazakumullahu khairan. Faya ayyuhas sada wa sadatil khudur, lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasul. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtaraman da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa khassana wa habana ma'alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati hibana. Wal'an qira'a minal awradil lazima يعني قراءة من دمى منحل القيام التي سيتم بها حضر حور عين فعليهن فليتفضلن مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تمليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك
Cek. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan. Baginda, oh Baginda, ku dengar purnama merana. Rumput-rumput berbisik syahdu, Dedaunan bergerisi sendu. dan berkata padaku, adakah kata yang lebih indah dari selain kata Tola'al Badru? Acara selanjutnya, sambutan atas nama pengurus pesantren yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Junaidah Wasi'an. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sebelah timur kayaknya belum menjawab kompak. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih semangat malam ini? Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Al-ayah amma ba'du. Al-Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang kami ta'zimi, Al-Mukarram, Al-Mukarramah, segenap jajaran Ahlul Bait Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo, wabil khusus Nyai Hajah Mahsusi Zakiyah, yang terhormat Sekretaris Pesantren beserta jajaran Dewan Juri Putra, yang terhormat pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo, para guru, para ustadzah, para kepala kamar, para wakil kepala kamar, ketua rayon, ketua suprayon, para santriwati, hafidzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara penutupan festival takbir dan tablik akbar yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafiyah Sukorjo dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para undangan, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini kalian bisa mengikuti acara penutupan Festival Takbir dan Tablik Akbar yang diselenggarakan oleh pengurus Pusat Iksas Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorjo. Tentu ini adalah kegiatan yang dinanti-nantikan. Mulai saya masih kecil sampai saya dewasa sampai saya tua. Jadi ini kegiatan santri yang memang benar-benar dirindukan setiap tahunnya. Bagaimana ketika kita memiliki rasa rindu terhadap kegiatan takbir dan tablik akbar ini? Tentu dari apa yang dipersiapkan oleh panitia pelaksana harus direspon baik oleh ketua rayon, oleh pimpinan lembaga, ataupun oleh kepala daerah yang memiliki beberapa santri-santri yang ada di masing-masing rayon. Festival Takbir dan Tablik Akbar ini diselenggarakan sejak awal Juni sampai pada malam hari ini. Mulai dari seleksi pelaksanaan tablik 4 bahasa. Dari 4 bahasa ini masing-masing rayon mendelegasikan tiga
3 orang ya? 4 orang dari masing-masing bahasa. 4 orang dari masing-masing bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Madura, ada bahasa Indonesia. Coba angkat tangan yang ikut tablik. Kayaknya kalau yang semuanya angkat tangan saya kurang begitu percaya. Benar ya? Ya, alhamdulillah yang ikut dari kurang lebih 7.000 sekian santri, kurang lebih 8.000 santri, 150 orang yang kurang lebih yang mendaftar 150 orang dari semua rayon se-Nusantara. 150 berarti kalau 10%-nya saja dari 8.000 berarti harusnya 800 santri yang ikut. Kalau 150 berarti yang ikut 1, sekian persen dari santri yang ada. Nah, ini adalah untuk memacu kreativitas kalian terkait dengan pidato. Apa saja bahasanya? Bahasa Arab, bahasa Madu, bahasa Indonesia. Nah, ternyata yang mengikuti seleksi tersebut hanya 150 orang. Enggak apa-apa, alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Dari hasil seleksi ini menjadi 3 dari masing-masing bahasa yang akan naik panggung. Alhamdulillah sudah ditentukan, sudah masuk final segala macam. Malam ini pun juga akan diumumkan dan akan diberikan hadiahnya. Harapan kami sebagai pengurus pesantren, utamanya yang lomba per individu. Karena kalau kami melihat, mengevaluasi dari lomba demi lomba, jangankan peserta lomba, supporter lomba saja itu sangat minim. Sampai kami ini sebagai pengurus pesantren memutar otak kembali bagaimana agar lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pesantren ini benar-benar menjadi nikmat buat para santri sehingga mau mengeksplorasi apa yang menjadi kemampuan dirinya. Kenapa? Kalian mau jadi pinter di pondok bisa. Kalian mau jadi males di pondok bisa, kumpul sama orang males. Kalian mau jadi bodoh di pondok bisa, kumpul sama orang bodoh. Tinggal kalian mau request yang mana. Itu saja sebenarnya. Kesempatan yang akan datang masih banyak lomba-lomba yang akan diselenggarakan oleh pondok pesantren. Harapan kami sebagai pengurus pesantren kepada para santri, kepala daerah, ketua kamar, ketua rayon, pimpinan lembaga, para ustadzah, para dewan guru semuanya mohon support santri yang akan ikut lomba. Lomba ini tidak hanya sekedar lomba di pondok pesantren antar rayon, antar lembaga. Banyak saudara-saudara kalian baru beberapa hari ini juara kitab tingkat provinsi beberapa orang. Mungkin salah satunya ada di sini orangnya. Oh tidak. Mahat Ali, Mahadul Quran, Nurul Koni, Az-Zainiyah tidak bisa bergabung karena terjebak dengan kegiatan pawai di luar. Harapan kami ke depan bagaimana bisa diatur karena ini kegiatan pesantren yang harus diikuti oleh santri semuanya. Nanti Muharram ada, Maulid ada, terus persiapan imtihan pun juga ada. Jadi kami mohon nak kepada kalian, mumpung masih ada kesempatan di pondok pesantren, gali potensi kalian. Yang ahli kitab ikut lomba musabakoh qiraatul kutub, nanti maulid ada. Yang bahasa asing ikut lomba festival bahasa asing. Yang umum-umum, misal hadrah ataupun apa, segala macam yang umum-umum biasanya itu, silahkan ikut lomba festival Ma'had Salafiyah. Yang ahli di bidang tarik suara ataupun tartil ataupun tulis Arab ataupun syarhil penerjemah segala macam dan pidato, bisa kalian gali potensi kalian melalui musabakoh tilawatil Quran.
Kalau saya dibilang hari ini kurang begitu, kurang begitu bahagia karena dari 8.000 santri hanya 1.500 itu 1, sekian% saja yang mengikuti lomba tablik. Apalagi yang memang seperti takbir yang lomba kolektif. Nah, untuk yang festival takbir memang ada beberapa rayon yang dibekukan dan ini masih akan menjadi pembahasan kami sebagai Dewan Pakar bersama Bu Hasanah, bersama Ustadzah Muani, bersama Ustadzah Pipit juga, bersama Bu Nyai Nursari juga terkait dengan pembekuan rayon-rayon Situbondo, Banyuwangi, dan Jember juga Promal. Jadi kami minta mohon kepada rayon-rayon yang saat ini sedang dibekukan, mohon sabar dan ikhlasnya. Bukan berarti kalian tidak memiliki kegiatan, tidak nak. Kalian tetap memiliki kegiatan, setiap Jumatnya tetap mengikuti kegiatan seperti biasa. Ikut kegiatan bersama-sama Banyuwangi, Jember, Situbondo, Promal, kumpul di musola, baca istighosah, baca qiyam. Itu juga kegiatan. Bahkan itu kalau kalian diterima oleh Allah, kalian akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Jangan pernah berkecil hati karena pembekuan ini sifatnya hanya sementara. Jadi tolong Situbondo, Situbondo, Jember, Banyuwangi, sama Promal, mohon kesabarannya. Tetap semangat mengikuti kegiatan Iksas. Karena yang pasti ini adalah bentuk regenerasi sebuah organisasi. Jadi tidak ada kata, oh saya dibekukan, saya malas sudah kegiatan. Gak ada. Santri Sukorjo tidak boleh malas untuk menghadiri kegiatan Iksas. Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, nanti setelah kalian pulang ke masyarakat, kalian akan bertemu dengan organisasi Iksas. Tidak mungkin kalian ketemu dengan OSIS, tidak mungkin kalian ketemu dengan OSIM, tak kira ketemu BIBEM. Pasti kalian ketemu dengan organisasi Iksas. Sepakat tidak? Sepakat, terima kasih. Jadi mohon kesabarannya, mohon keikhlasannya. Nanti kepala daerah, ketua kamar, mohon bantuannya untuk tetap mensupport rayon-rayon yang sudah saya sebutkan terkait dengan kegiatannya. Biarkan mereka kegiatan bersama tapi tempatnya di musola, seperti itu. Anak-anakku sekalian, para undangan yang kami banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini dari hasil seleksi ternyata masih unggul beberapa orang yang bisa diunggulkan untuk beberapa bahasa di bidang tablik. Ada pidato bahasa Inggris, ada Madura, ada bahasa Indonesia, pun juga ada bahasa Arab. Harapan kami sebagai pengurus pesantren pun juga sebagai pengurus pusat Iksas sekaligus kedepannya bagaimana agar kalian mampu menggali potensi-potensi yang terbaik yang ada dalam diri kalian sendiri. Fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Ada lomba tahlil, ada lomba haddad, ada lomba akidatul awam. Hafalkan nak dari sekarang, hafalkan dari sekarang, siapkan diri. Saya takut gak menang, gak apa-apa. Namanya orang berlomba itu tidak harus semuanya menang. Targetnya memang iya. Paling tidak ketika kalian misal mau menggali potensi kalian, minimal satu, memiliki keberanian tampil di muka umum. Itu sudah jempol. Kita apa-apa takut, itu namanya ini. Paham? Paham dah? Kalau kalian belum tampil, saya nanti maulid mau ada lomba, nanti biasanya lomba tahlil, lomba akidatul awam, lomba istighosah. Saya mau ikut latihan dari sekarang, hafalan. Kalau di asrama F, kalau di asrama G, insya Allah mungkin sudah terbiasa karena memang di situ kalian mampu menggali potensi kalian karena sama-sama rumpun ilmunya ada di situ. Tapi kalau seperti daerah-daerah umum, daerah A, B, C, D, E, AK, asrama cabang lainnya, kan kalian kumpul, ada yang SMA, SMK, SMP, semuanya dari berbagai
kota, dari nah ini kalau tidak saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya, saya tidak yakin. Apalagi sekarang datangnya santri baru. Jangan sampai kami mendengar ada laporan bahwasanya santri baru dibully oleh santri lama. Haram. Tidak boleh. Sudah kami sampaikan, sudah kami edarkan ke kamar-kamar. Jangan sampai santri lama membuli santri baru. Berikan contoh yang baik. Tata sandalnya. Biasakan salaman sama ketua kamarnya, sama wakil ketua kamarnya. Dididik patepak santri baru. Sebentar lagi yang putri kurang lebih 1000 sekian yang akan masuk. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pengasuh, bukan hanya tanggung jawab bunyai, pun juga bukan hanya tanggung jawab pengurus pesantren. Semua memiliki tanggung jawab. Pimpinan lembaga, guru, ustadzah, semuanya memiliki tanggung jawab. Ketua kamar memiliki tanggung jawab. Ketua rayon memiliki tanggung jawab. Kalau beberapa elemen ini saling mendukung terhadap apa yang menjadi kegiatan pesantren, fa insya Allah apa yang menjadi harapan besar pengasuh, apa yang menjadi harapan besar bunyai akan tercapai seiring dengan berjalannya sang waktu. Kalau kita bagus di bagian pendidikannya, sudah diajarkan bagaimana masuk ruang kelas semuanya dalam kondisi bersih. Yang namanya sandal-sandal semuanya harus sudah tertata rapi. Insya Allah nak, kalian akan terbiasa menata hati kalian, menata tempat kalian supaya bersih. Baca dikir-dikir yang ada itu jangan sampai kalian lalai. Yang santri baru soro sambi bacaan adkarnya ke musola. Bimbing patepak, bina patepak. Ketua kamar tolong mulai dari wudhunya patepak aki. Mulai dari sholat sendiri patepak aki, sholat berjamaah patepak aki. Pun juga di lembaga demikian. Kalau sinergitas ini semuanya berjalan, saya yakin tidak akan pernah ada yang konslet. Baik itu pengurusnya, baik itu ketua kamarnya, baik itu guru ustadzah-ustadzanya, baik itu santrinya. Karena semuanya bergerak totalitas untuk kita bersama-sama berjuang dan mengabdi tanpa batas. Bantu kami nak, bantu kebersihannya, bantu pengajian, bantu kiroati, bantu keamanan, jek sampai melanggar. Besok persiapan di kanan, udah di kanan ya kemisnya. Persiapan di kanan, jek sampai neguk-neguk HP. Dipulangkan nak, kasihan sama orang tuanya yang membiayai kalian mahal-mahal. Paham? Baik, terima kasih atas kerjasamanya untuk Festival Takbir dan Tablik Akbar. Semoga ke depan akan lebih baik, semoga kalian juga bisa termotivasi berlomba-lomba untuk kebaikan. Sehingga tidak harus berhenti pada hari ini, tapi nanti di Muharram, di Maulid yang akan datang, bagaimana kalian bisa menggali potensi diri kalian masing-masing. Besar harapan kami tidak bisa mengawal secara baik, tapi yang pasti kami punya ketua kamar, punya kepala daerah, punya ketua rayon, punya pengurus-pengurus yang lain. Jadi di sana yang akan membantu kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk lingkungan, minimal untuk diri kalian sendiri. Saya mewakili pengurus pesantren, juga mewakili pengurus pusat Iksas dan segenap jajaran pengurus rayon mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dimaafkan ya. Ya, kosong-kosong ya. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan. Faya ayyuhas sada wa sadatil hudur, al-barnamij at-tali al-istiraha, yang akan diisi dengan pembacaan surat keputusan pemenang lomba Festival Takbir dan Takbir Akbar
1444 Hijriah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, kepada Saudari Siti Fatimah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Surat keputusan Panitia Harian Festival Takbir dan Tablik Akbar 1444 Hijriah, Pengurus Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Iksas Putri, periode 2018-2022, nomor 1088 strip 04 garing 1446 garing C.3 garing 116 garing Panitia Festa garing Pengurus Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah garing Romawi 6 garing 2023 tentang pemenang Festival Takbir dan Tablik Akbar 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia Harian Festival Takbir dan Tablik Akbar Festa 1444 Hijriah menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan satu, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai pemenang ke-1, kedua, ketiga, harapan ke-1, kedua, ketiga, lomba takbir, dan pemenang ke-1, kedua, ketiga, harapan ke-1, kedua, ketiga, lomba tablik dalam kegiatan Festival Takbir dan Tablik Akbar 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah pada tanggal 26 Juni 2023. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ditetapkan di Sukorejo pada tanggal 26 Juni 2023. Panitia Pelaksana Koordinator Perlombaan Siti Fatimah, Ketua Rizka Firdayani, mengetahui Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Putri Mila Azka ditanda tangani. Pemenang Lomba Takbir. Juara pertama diraih oleh Rayon Iksas Bali dengan penanggung jawab Ibu Mas Ipadatul. Juara kedua diraih oleh Rayon Iksas Bondowoso dengan penanggung jawab Ibu Sinta Nuria. Juara ketiga diraih oleh Rayon Iksas NTB dengan penanggung jawab Ibu Samiah Sirjan. Harapan pertama diraih oleh Rayon Iksas Raas dengan penanggung jawab Ibu Rifatul Husna. Harapan kedua diraih oleh Rayon Iksas Jabodetabek dengan penanggung jawab Ibu Anissa Rohali. Harapan ketiga diraih oleh Rayon Iksas Kangean dengan penanggung jawab Ibu Islamia. Pemenang Lomba Tablik Bahasa Arab. Juara pertama diraih oleh Alfi Saadah, utusan dari Rayon Iksas Bondowoso. Juara kedua diraih oleh Nur Holisah, utusan dari Rayon Iksas Bali. Juara ketiga diraih oleh Bunga Alif, utusan dari Rayon Iksas Jabodetabek.
Harapan pertama diraih oleh Arina Mufidah, utusan dari Rayon Iksas Bawean. Harapan kedua diraih oleh Fahmiatul Laili, utusan dari Rayon Iksas Kangean. Harapan ketiga diraih oleh Zahra Humaira, utusan dari Rayon Iksas Bali. Pemenang lomba tablik bahasa Indonesia. Juara pertama diraih oleh Eli Noviarni, utusan dari Rayon Iksas NTB. Juara kedua diraih oleh Ulfatun Najiah, utusan dari Rayon Iksas Sumeneb Pamekasan. Juara ketiga diraih oleh Safarina, utusan dari Rayon Iksas Sumatera. Harapan pertama diraih oleh Firdatul Amalia, utusan dari Rayon Iksas Sapudi. Harapan kedua diraih oleh Barokatul, utusan dari Rayon Iksas Bondowoso. Harapan ketiga diraih oleh Nurdina Kamelia, utusan dari Rayon Iksas Kangean. Pemenang lomba tablik bahasa Madura. Juara pertama diraih oleh Intan, utusan dari Rayon Iksas Bangkalan Sampang. Juara kedua diraih oleh Lia Ekawati, utusan dari Rayon Iksas Jabodetabek. Juara ketiga diraih oleh Dewi Aisyah, utusan dari Rayon Iksas Sapudi. Harapan pertama diraih oleh Yelsi Safiko, utusan dari Rayon Iksas Sapudi. Harapan kedua diraih oleh Tika, utusan dari Rayon Iksas Bondowoso. Harapan ketiga diraih oleh Ria Novika, utusan dari Rayon Iksas Bondowoso. Pemenang lomba tablik bahasa Inggris. Juara pertama diraih oleh Putri Syahida, utusan dari Rayon Iksas Kalimantan. Juara kedua diraih oleh Naila Zahra, utusan dari Rayon Iksas Jabodetabek. Juara ketiga diraih oleh Dila Agustin, utusan dari Rayon Iksas Bondowoso. Harapan pertama diraih oleh Rosalina Nurfitri, utusan dari Rayon Iksas Kangean. Harapan kedua diraih oleh Anggi Rahmawati, utusan dari Rayon Iksas Bali. Harapan ketiga diraih oleh Rodiatus Saada, utusan dari Rayon Iksas NTB. Kepada seluruh pemenang lomba, baik takbir maupun tablik, juara pertama, kedua, dan ketiga, saat ini juga harap mendatangi panggung kehormatan untuk menerima hadiah. Kepada yang terhormat Nyai Haja Mazuzi Zakiyah Aga berkenan untuk memberikan hadiah kepada pemenang.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya saksikanlah penampilan dari pemenang lomba Festival Takbir dan Tabligh Akbar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 1440 Hijriah, persembahan santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Kepada yang bertugas disilahkan. Bali, 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 Bali. Cek, cek, cek. Dicoba, dicoba. Dicoba dulu mikrofonnya biar enak. Selamat malam santri yang hadir di malam ini. Al-Hijaz tampil kembali untuk menyambut hari yang suci. Jangan kalian beranjak pergi, semarakan dengan senang hati. Marilah hai para santri, meriahkan malam takbir ini. Katakan bersama ikhlas Bali, selalu di hati. Oh, selalu di hati. Al-Hijaz tampil kembali untuk menyambut hari yang suci. Jangan kalian beranjak pergi, semarakan dengan senang hati. Marilah hai para santri, meriahkan malam takbir ini. Katakan bersama ikhlas Bali, selalu di hati. Oh, selalu di hati. Ikhlas Bali, selalu di hati.
ولله
Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu Selamat malam semua. Idul Adha telah tiba. Marilah kawan-kawanku semua, sambutlah dengan gembira. Semarakkan bersama pesta di Salafiyah, menyambut hari raya Idul Adha yang dimeriahkan dengan takbir bersama. Marilah kawan, jadikan hari bahagia. Bersama takbir di Salafiyah, menyambut hari raya Idul Adha yang dimeriahkan dengan takbir bersama. Marilah kawan, jadikan hari bahagia. Marilah kawan, jadikan hari bahagia.
Jazakumullahu khairan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya taujihat dan irsyadat sekaligus penutup yakni doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aso Samsudin, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidah, wabil khusus murabbi ruhina Al-Mukarram Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, yang tak lupa kami hormati Nyai Hajah Mahsusi Zakiyah yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau diberi umur yang panjang, umur yang barokah. Para pengurus pesantren dari jajaran pengurus putri, dan yang tak lupa pengurus pesantren putra yang diwakili oleh Al-Ustadz Dr. Haji Khairul Anwar, para ketua kamar, dan yang tak lupa pengurus Iksas Santri, dan seluruhnya hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih ditakdir bisa hadir di tempat ini dalam rangka penutupan pesta dan bertepatan dengan malam Idul Adha. Sedikit mungkin kami ulas tentang apa itu Idul Adha. Jadi kalau tadi dikatakan oleh MC taujihat, sebenarnya ini adalah hikayat. Jadi nanti saya akan bercerita tentang apa itu Idul Adha. Idul Adha ini idun bimakna kembali, atau dalam kata lain kita kembali menikmati nikmat-nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita. Yang kedua adalah Adha. Adha ini adalah kurban atau hewan yang disembelih, sehingga Idul Adha adalah Idul Kurban. Karena esok kita semua akan melakukan kurban. Para santri yang saya hormati, ini semua tidak lepas dari peran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika beberapa tahun Nabi Ibrahim tidak memiliki putra, sehingga Siti Sarah waktu itu berkenan merelakan Nabi Ibrahim untuk kawin dan nikah dengan Siti Hajar. Usia Nabi Ibrahim ketika itu adalah 86 tahun. Tapi 86 tahun dulu tidak sama dengan 86 tahun sekarang. Kalau orang sekarang umur 40 tahun sudah bau minyak angin.
punggungnya minyak angin, pipinya bau remason, lututnya param kocok, dan lain sebagainya. Ini kalau orang di masa sekarang. Di masa dulu orang 86 tahun usia ini masih sehat walafiat. Nabi Ibrahim ini oleh Allah ditakdir untuk kemudian mendapatkan seorang bayi laki-laki yang soleh, yang mulia, bernama Nabi Ismail. Sehingga kemudian ketika Nabi Ibrahim pada saat beliau dinaikkan ke alam malakut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah dawuh kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, banyak dari kalangan manusia, kalangan hambaku yang tidak kenal kepada aku, tidak mau menyembah kepada aku, tidak mau bersujud kepada aku. Menurut engkau wahai Ibrahim, ini mau diapakan? Nabi Ibrahim menjawab, dibinasakan saja ya Rabb. Maksud engkau dibunuh? Iya, wahai Allah. Ini yang kemudian dicatat oleh Allah bahwa Nabi Ibrahim pernah usul bahwa ketika ada hamba Allah tidak mau menyembah sama Allah, maka sebaiknya dibinasakan. Singkat cerita, ketika perjalanan ini sudah cukup panjang, kami menemukan sebuah keterangan di kitab Al-Hikam juz 2, kalau tidak salah antara halaman 15 atau halaman 16. Di sana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk kemudian menyembelih Nabi Ismail. Ada keterangan yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini diperintah oleh Allah untuk berkurban. Dan yang dikurbankan adalah putra beliau yang tercinta, yang telah ditunggu beberapa tahun kelahirannya dan ketika lahir mau dikurbankan. Sehingga kemudian kita semua tahu bahwa Allah menurunkan wahyu di dalam Al-Quran surat As-Saffat halaman ayat 102, di mana kemudian Nabi Ibrahim dawuh kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni atbahuka. Wahai Nabi Ismail, wahai anakku, aku bermimpi yang di dalam mimpi itu aku benar-benar menyembelih engkau. Fandur madza tar, fandur, renungkanlah olehmu. Madza tar, apa kira-kira pendapatmu dengan mimpiku ini? Nabi Ismail adalah orang yang soleh. Ketika Nabi Ibrahim dalam keraguan, maka Nabi Ismail yang soleh menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukanlah olehmu ma tu'mar, kepada apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan menemui aku, engkau akan mendapati aku, insya Allah minas sobirina, termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim tertegun. Bagaimana mungkin seorang anak ketika mau dikurbankan bukan takut, malah kemudian mendorong kepada Nabi Ibrahim untuk Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah Allah. Singkat cerita, di kitab Hikam bab 2 ini disampaikan, jadi pada saat malaikat ini turun ke bumi menyamar sebagai manusia, kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim seekor kambing. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, engkau boleh mengambil kambingku, engkau boleh menyembelih kambingku,
tapi dengan satu catatan, engkau harus membaca tasbih. Sehingga ketika itu malaikat Jibril membaca tasbih dengan suaranya yang lembut. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim ini telah membaca tasbih, ketika malaikat ini telah membaca tasbih, kemudian Nabi Ibrahim dawuh, wahai malaikat, demi Allah, andai kata engkau meminta putraku, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Bukan hanya kambing ini. Andai kata engkau meminta putraku, niscaya akan aku berikan putraku kepadamu. Sehingga ketika ada perintah untuk Nabi Ibrahim berkurban dengan mengorbankan putranya, Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah benar andai kata engkau kemudian aku perintahkan untuk mengorbankan putramu, engkau sanggup? Nabi Ibrahim kemudian terdiam sejenak. Kemudian beliau mengatakan bahwa fa innahu samratul fuadi, ya Allah, Ismail itu adalah buah hatiku, buah kebahagiaanku. Bagaimana mungkin kemudian dia yang aku harapkan kelahirannya beberapa tahun, ketika sudah lahir kemudian aku kurbankan. Tapi apakah benar engkau pernah mengatakan, andai kata anakku engkau minta, wahai malaikat, niscaya akan aku berikan. Engkau ingat dawuhnya Allah, ketika engkau di alam malakut, pada saat itu aku bertanya, wahai Ibrahim, banyak hambaku yang tidak mengenal aku, banyak hambaku yang tidak mau bersujud kepada aku. Lalu jawabmu apa? Sebaiknya dibunuh saja ya Rob. Padahal manusia hamba itu adalah ciptaanku. Aku sayang, aku mencintainya. Nah, ketika itu aku tidak pernah berpikir untuk menolak keinginanmu agar supaya aku membunuh semua hambaku. Tapi kenapa saat aku minta kepadamu, engkau masih berpikir tentang Ismail? Padahal ketika engkau mengusulkan agar supaya aku membunuh para hambaku, aku langsung menyetujuinya. Tapi kenapa engkau tidak? Seketika Nabi Ibrahim tersadar, sehingga kemudian beliau menyampaikan kepada Nabi Ismail, dan kemudian Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, segera lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar ini tentu sakit. Saat kemudian kita bersabar, tentu kita akan bersama dengan Allah. Sehingga tidak salah para pujangga Arab mengatakan bahwa as-sabru antaskuta wa fi qalbika jarahun yatakallamu. Puncak kesabaran adalah saat engkau hanya bisa diam, sementara di dalam hatimu ada luka yang sedang berbicara. Para santri yang saya banggakan, sabar ini adalah thariqah para salafun soleh. Tidak ada orang yang sabar itu tidak sakit. Orang sabar itu tentu sakit. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim ini kemudian mau menyembelih putranya, seketika itu Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kenapa? Karena sebenarnya Allah tidak mau membunuh Nabi Ismail. Tapi Allah ingin melihat ketaatan daripada Nabi Ibrahim. Dan ternyata tidak salah kalau kemudian Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi, bapaknya para nabi. Karena memang beliau adalah orang yang paling sabar. Ketika Nabi Ibrahim ini begitu menyembelih putranya kemudian diganti seekor kambing, rasa belas kasihan beliau memuncak, rasa belas kasihan beliau itu kemudian berlipat-lipat, sehingga ketika itu beliau pernah dawuhnya adalah faman tabi'ani fa innahu minni.
Waman asoni fa innaka ghafurur rahim. Faman adapun barang siapa tabi'a mengikuti siapa man ni kepadaku, fahuwa maka adapun orang yang mengikuti aku itu minni ialah termasuk golonganku. Waman adapun barang siapa aso yang bermaksiat kepada ni kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar, sahabat utama Nabi, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang lembut kepada sesama, Nabi Muhammad sampai mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau sejatinya hatimu seperti hatinya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini adalah orang yang tulus, orang yang berkasih sayang, sehingga pantaslah beliau dijuluki sebagai Abul Anbiya. Bahkan kita perlu tahu bahwa berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang tidak pernah tidak dilakukan oleh Nabi. Sehingga Nabi ketika Idul Adha beliau selalu berkorban. Seperti besok ini banyak yang kemudian orang-orang akan berkorban. Besok kita bisa bersama-sama setelah sholat Id, kita akan melihat menyaksikan hewan kurban yang disembelih di sebelah utara. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang mustajabah, karena hari ini bertepatan dengan hari Arafah. Saat ini para jamaah haji sedang berada di kota Makkah. Tadi ini adalah puncak hari Arafah, karena haji itu puncaknya adalah Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak diampuni dosa-dosa orang kecuali pada hari Arafah. Alhamdulillah, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dalam hal ini Ibu Nyai Hajah Juwariyah Fawaid As'ad, beliau saat ini sedang melaksanakan haji. Kemudian Kiai Haji Muhammad Jufri, beliau juga sedang melaksanakan haji. Kemudian Kiai Haji Haris Hazin, beliau juga sedang melaksanakan haji. Termasuk Nyai Hajah Ifatul Atuf, hari ini sedang melaksanakan haji. Semoga beliau semua diberi kesehatan, semoga beliau semua diberi kemampuan, beliau bisa sempurna melaksanakan ibadah haji. Dan kita yang di sini yang belum dipanggil untuk haji, semoga segera dipanggil untuk melaksanakan haji. Wala hadhin niyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Para santri yang saya banggakan, bahwa setiap insan tentu berharap ketika dilahirkan atau ketika Nabi Ibrahim memanggil-manggil, ada nama kita yang terselip di dawuhnya Nabi Ibrahim, sehingga kita semua ingin dan segera melaksanakan ibadah haji. Walaupun hari ini ibadah haji yang reguler ini sudah tidak masuk akal. Orang yang daftar hari ini untuk wilayah Jawa Timur ini bisa berangkat 31 tahun ke depan. Ini tentu akan membuat orang yang sudah sepuh tidak mungkin lagi menggunakan jalur reguler. Sehingga banyak orang kemudian menggunakan haji plus yang tidak usah nunggu. Karena kalau masih nunggu ini butuh 31 tahun. Coba bayangkan, kalau hari ini umur kita 20, kemudian ditambah 31, umur 51 itu sudah jalan miring-miring. Jadi tidak bisa nahan kentut. Karena umur 51 itu onderdilnya sudah waktunya overseas semua. Sudah waktunya turun mesin. Oleh karena itu
harapan kita karena haji ini adalah ibadah fisik, kita berharap ditakdir oleh Allah pada saat masih usia muda bisa berhaji ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang saya hormati, kita patut bersyukur pada malam hari ini kita ditakdir di tempat yang penuh barokah. Teringat sebuah dawuh dari Imam Ghazali, alamatu i'tiradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la yaknihi. Tanda-tandanya Allah berpaling dari hamba adalah ketika hamba itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Tentu dawuh ini bukan termasuk kita hari ini, karena kita hari ini memperingati hari raya kurban. Sehingga kemudian tadi ada lomba takbir, ada pemenangnya, ada yang pegang hadiah, ada yang tidak menerima hadiah. Tapi saya pikir bahwa juara itu tidak penting. Karena kegagalan itu adalah awal sebuah kesuksesan. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mau mencoba. Itu pasti. Sehingga hanyalah orang yang mau mencoba terkadang memang harus gagal. Tapi untuk yang gagal Anda tidak boleh kemudian putus asa. Hari ini masih ada hari esok. Semoga ke depan Anda semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri yang saya hormati, bahwa terlalu malam juga tidak baik. Saya juga kurang sehat karena tadi saya tiba-tiba ditodong untuk kemudian hadir memenuhi undangan. Ya namanya sudah ditodong, dawuhnya Said Muhammad Al-Maliki, khairul amal qada'u hawaijin nasih. Jadi sebaik-baik amal itu adalah memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi saya datang ke sini hanya untuk mengamalkan dawuhnya Said Muhammad Al-Maliki. Semoga kita semua mendapatkan nadrah dari para muassis ma'had. Hari ini adalah hari yang paling mulia. Allah memberikan ampunan yang cukup banyak kepada makhluknya. Allah memberikan ampunan rahmat yang tidak terbatas kepada hamba-hambanya. Dan semoga kita semua berada di dalam naungannya Allah. Berada dalam naungannya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa disampaikan agar supaya tidak terlalu malam. Saya juga sudah ngantuk. Baru kali ini saya mungkin jam segini belum tidur. Karena semakin tua saya sudah semakin tidak kuat. Sebagaimana tadi saya sampaikan, umur 40 tahun ini punggung sudah bau remason dan lain sebagainya. Semoga ini ada manfaatnya. Kita bertawasul dulu sebelum kita kemudian berdoa. Nawaina mithlama ahluna wa salafuna wa ba'una solihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Wala hadhin niyah wala kuniyatin solihah min khairati dunyal akhirah. Wa manawa ke samsul arifin wa manawa ke asad samsul arifin wa manawa ke fawaitas samsul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfuna biha indaka lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihurmatil Fatihah ikdi hawaijana fid dini dunyal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan wasi'an thayyibah wa amalan mutaqabbala wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna
وأولادنا من عبادك الصالحين والمتقين واجعلنا وأولادنا من عبادك الزاهدين والخاشعين واجعلنا وأولادنا من عبادك الشاكرين والذاكرين واجعلنا وأولادنا من عبادك الصابرين والفائزين واجعلنا وأولادنا من عبادك المحسنين والمحبين واجعلنا وأولادنا من عبادك المقربين والمستغفرين واجعلنا وأولادنا من عبادك المخلصين والمخلصين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بما شئت وكيف شئت في كل سنة. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.